Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah paket khusus untuk teman-teman yang ingin baru belajar Adobe Premiere Pro. Dan kita akan merilis video yang berkesinambungan tentang dasar-dasar Adobe Premiere Pro. Dan langsung saja kita masuk materi pertama kita. Di materi pertama kita yaitu pengenalan interface Adobe Premiere Pro. Dan ada dua indikator yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama itu pengenalan interface, dan kedua yaitu tools yang akan sering kita gunakan. Langsung saja kita buka Adobe Premiere Pro. Dan di sini saya asumsikan teman-teman yang melihat tutorial ini, saya pastikan sudah memiliki aplikasi atau software Adobe Premiere Pro yang akan kita bahas hari ini. Dan di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro versi CC 2019, dan teman-teman bisa menggunakan versi Adobe Premiere Pro apa saja. Saya hapus terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal Adobe Premiere Pro saat kita membuka aplikasinya. Ada 4 bagian penting dalam aplikasi editing video Adobe Premiere Pro, yaitu pertama bagian project, yang kedua source, yang ketiga timeline, kemudian yang keempat program. Kita akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian terpenting yang harus teman-teman ketahui ini. Yang pertama, bagian project adalah tempat penyimpanan atau tempat untuk menampung semua footage, baik itu video, gambar, teks, adjustment layer, semua akan ditaruh di project ini. Kemudian bagian source. Source adalah tempat untuk mempreview atau melihat cuplikan footage dari file project yang telah kita masukkan ke dalam bagian ini, bagian project. Di sini kita bisa melihat cuplikan atau preview sebelum kita menaruh footage ke bagian timeline. Dan di bagian source juga kita bisa melakukan pemotongan bagian-bagian yang kita inginkan untuk dimasukkan ke dalam video kita nantinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian timeline. Timeline adalah bagian kerja kita, bagian utama dari Adobe Premiere Pro. Di sini adalah tempat untuk mengolah data-data atau footage yang akan kita jadikan video nantinya. Di sini juga kita akan melakukan aktivitas pemotongan hingga color grading nantinya. Kemudian kita masuk ke bagian program. Bagian program adalah tempat untuk mempreview hasil editing dari timeline. Semua hasil editing atau hasil kerja yang telah kita susun di bagian timeline sini akan di-preview di bagian program. Kemudian jika teman-teman ada yang bertanya, apa sih bedanya source dan program? Source adalah tempat untuk mempreview file footage yang telah kita import. Dan ini bukan bagian dari video yang akan kita edit, termasuk bagian dari timeline. Akan tetapi program adalah bagian dari video yang telah kita edit, dan di sini gunanya untuk mempreview timeline. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan bagian tools. Tools ini terletak di antara bagian project dan timeline. Jika teman-teman belum melihat tampilan tools, bisa diklik di bagian window dan kita klik tools bagian sini. Di bagian tools pertama ada yang namanya, di bagian tools yang sering kita gunakan yaitu bagian selection tools. Ini adalah tools default saat kita melakukan editing video. Di sini tools selection defaults ini kita gunakan untuk menarik, memindahkan atau menggeser bagian-bagian tertentu dari footage video kita. Kemudian tools selanjutnya yang paling sering digunakan oleh editor-editor yaitu razor tool. Razor tool berfungsi untuk memotong bagian-bagian tertentu pada footage kita. Misalnya kita akan memotong video atau gambar, ini yang kita gunakan, yaitu razor tools. Selanjutnya ada yang namanya pen tools. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tools yang satu ini. Ini kita bisa jumpai di berbagai produk Adobe, misalnya Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, dan lain-lain. Ini fungsinya untuk menseleksi atau melakukan masking pada bagian video. Dan tools
selanjutnya itu Types Tool. Tools ini kita gunakan untuk membuat teks pada video kita. Dan Type Tool ini baru hadir di versi Adobe Premiere Pro sisi 2018. Type Tool ini tidak tersedia di bawah versi sisi 2018. Mungkin seperti itu untuk video pertama kita ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.